Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan bersama Yesus kuatku. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih anugerah kemurahan Tuhan hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan sebelum kami akan lebih lagi melakukan segala aktivitas kami akan diberkati melalui firman-Mu. Tuhan, buka hati kami dan pimpin terus sehingga kami boleh mengerti firman Allah yang kami terima lewat urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema renungan untuk kita pada hari ini adalah The Right Decision atau keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Ayat firman Tuhan diambil dari Yosua pasal 24 ayat 15, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Setiap hari tentunya kita dihadapkan dengan pilihan. Dan kita harus memutuskan apa yang harus kita pilih. Dan kita berharap keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat, yang benar. Dan setiap keputusan itu pasti akan berdampak baik bagi diri kita, bagi keluarga, bagi lingkungan, atau bagi siapa saja. Karena itu, dibutuhkan pertimbangan yang banyak, pertimbangan yang baik, supaya kita bisa memilih untuk memutuskan yang tepat. Tentunya firman Allah menjadi satu acuan, pedoman buat kita, pertimbangan buat kita, supaya kita bisa menentukan pilihan kita yang tepat. Jadi firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk tetap setia kepada Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam kitab atau ayat yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara, kalau kita melihat di sana, umat Tuhan dihadapkan kepada beberapa pilihan, yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah yang di seberang sungai Efrat. Kemudian, yang kedua, beribadah kepada Allah orang Amori di mana mereka tinggal saat itu. Karena bangsa Israel sudah berada di tanah Kanaan dan mereka diam di sana, dan Allah yang penduduk pada waktu itu sembah adalah Allah yang dikenal dengan Allah orang Amori. Namun, hal yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah beribadah kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir, menjadi suatu bangsa yang merdeka, bukan budak lagi, tetapi bangsa yang merdeka, dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan, tanah Kanaan. Nah, berdasarkan tiga pilihan ini, tentu kita bisa memastikan seharusnya yang tepat, yang benar itu mereka memilih untuk beribadah kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan, yang telah membawa mereka dari tanah perbudakan ke tanah Kanaan, dan mereka menjadi bangsa yang merdeka dan memiliki tanah menjadi suatu milik pusaka buat mereka yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah sediakan. Nah, namun ada beberapa renungan yang kita ambil dari ayat pokok kita, dan sebagaimana juga kita diberikan satu tema, The Right Decision, atau keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Maka yang pertama jadi renungan buat kita adalah miliki dasar pertimbangan yang baik supaya kita membuat keputusan yang benar. Jadi kita punya satu dasar pertimbangan untuk membuat keputusan yang tepat. Kalau tadi Yosua menghadapkan kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tentunya kalau kita melihat bahwa mereka sudah dibawa keluar dari perbudakan kepada suatu tanah perjanjian menjadi bangsa yang merdeka, tentu dikatakan beribadah kepada Tuhan karena Dia yang membebaskan mereka dari perbudakan.
tentu hal ini menjadi satu dasar yang kuat buat kita beribadah kepada Tuhan, karena Dia yang membebaskan bangsa ini menjadi suatu bangsa yang merdeka. Nah, renungannya buat kita adalah kalau kita bandingkan atau baca satu ayat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saya bacakan buat kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, ayat yang sangat terkenal tentunya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita beribadah kepada Tuhan karena nama itulah yang menyelamatkan kita. Nama itulah yang memberikan satu jaminan keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal. Jadi yang pertama, miliki dasar pertimbangan yang tepat, yang baik, untuk kita bisa menentukan keputusan yang tepat. Kita beribadah kepada Tuhan karena Dialah yang menyelamatkan kita. Kita percaya dan teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus karena nama itulah yang menyelamatkan kita. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, dikatakan oleh firman Tuhan, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya oleh nama Yesus. Nama Yesus yang menyelamatkan kita. Karena itu, inilah jadi satu dasar kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, karena nama itulah yang memberikan keselamatan kekal buat kita, kehidupan yang kekal buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menjadi satu dasar buat kita, pertimbangan yang kuat beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Sebagaimana Dia yang sudah menyelamatkan atau membawa bangsa Israel dari perbudakan kepada suatu tanah dan mereka menjadi bangsa yang merdeka, harusnya mereka beribadah kepada Tuhan. Buat kita sekarang, kita beribadah, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan, yaitu Yesus Kristus, nama itulah yang menyelamatkan kita. Nama itulah yang memberikan kepastian kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Dan inilah dasarnya supaya kita beribadah kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, sebagai perenungan buat kita dari ayat pokok kita, dikatakan, pilihan Yosua memberikan dorongan kepada orang lain supaya dapat mengambil keputusan yang tepat atau keputusan yang benar. Jadi pilihan Yosua di sini memberikan dorongan kepada orang lain supaya orang lain itu pun memutuskan hal yang tepat. Yosua berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini keputusan yang benar dan kuat. Dan ini mempengaruhi orang lain supaya mereka juga mengambil keputusan yang tepat, mereka beribadah kepada Tuhan. Rasul Paulus juga menyampaikan dalam Filipi pasal 3 ayat 17, saya tidak baca, tetapi dikatakan di sana, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Karena dikatakan ikut teladanku dan perhatikan hidup mereka yang hidup sama seperti mereka. Dan dalam ayat yang lain, 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, ikutlah teladanku, ikutlah aku, karena aku pun mengikuti Yesus. Dengan kata lain, pilihannya mempengaruhi orang lain supaya memilih yang tepat, memilih yang benar. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosua. Dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan ini mendorong bangsa itu, bangsa Israel tentunya, supaya mereka mengikuti keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga pada saat ini, hendaknya kita juga teguh di dalam Tuhan, beribadah teguh di dalam Tuhan, dan hal itu akan mempengaruhi orang lain, sehingga mereka juga tetap beribadah kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk memilih keputusan, melakukan keputusan yang tepat. Dan saya percaya kalau kita melakukan keputusan yang tepat, kita beribadah kepada Tuhan, maka jaminan kehidupan kekal itu menjadi milik kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari kita akhiri dalam doa.
Terima kasih Tuhan buat firman Allah yang kami terima pada saat ini. Roh Kudus tolong kami terus supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Dan dengan kami teguh di dalam Tuhan, itu juga mendorong orang lain supaya kami sama-sama teguh di dalam Tuhan. Beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, mengambil keputusan yang tepat, dan kami sama-sama diberkati. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Bersama Yesus, aku kuat. Amin.